Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apkori Media, kembali lagi di acara Dialog Aktif Apkori bersama saya Rifki Apkori Najik. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber luar biasa. Beliau merupakan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sudah hadir yaitu Ustadz Dr. Abdul Rauf LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, kita sudah siap ya, hendak berbincang sedikit. Baik. Dan lokasi saat ini di mana Ustadz? Di pesantren Darussalam. Pesantren Darussalam merupakan pesantren dari Ustadz Abdul Rauf ya? Ya. Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa lihat di Maps ada pesantren Darussalam di sini, bisa berkunjung ya Ustadz ya. Kita bisa sama-sama belajar terkait dengan Al-Quran. Baik, Ustadz Abdul Rauf, kita coba berdiskusi. Temanya adalah tentang bank syariah bukan pilihan tapi kewajiban. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama Ustadz. Saat ini masih banyak persepsi bahwa bank syariah yang sudah menjalankan akad-akad syariah tapi masih dianggap menjalankan praktik ribawi. Kira-kira bagaimana Ustaz terkait dengan persepsi tersebut? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Di hari ini, hari yang baik ini, kita bisa hadir bersama saudara Apkori dalam acara Dialog Aktif Apkori yang sudah dirancang oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan acara ini berjalan baik dan lancar sampai akhir. Amin, amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan kita di dalam hidup dan kehidupan, baik dalam kehidupan ibadah maupun dalam kehidupan muamalah. Beliau adalah suri tauladan kita. Baiklah, menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana tanggapan saya tentunya terkait dengan masih banyaknya persepsi sebahagian masyarakat yang menganggap bank syariah itu masih mempraktikkan praktik ribawi meskipun sudah menggunakan akad-akad syariah. Oke, tentu ini tantangan bagi kita semua sebenarnya. Artinya bahwa jadikan ini sebagai pecut untuk maju, untuk melangkah ke depan. Artinya tantangan bagi kita sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Sebagai akademisi tentu kita terus melakukan sosialisasi, penyadaran, melakukan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat agar nantinya persepsi seperti itu biarkan hilang dengan sendirinya. Dari sisi praktisi juga diharapkan agar mereka lebih merapat lagi ke syariah. Artinya apa? Lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa praktik-praktik yang dilaksanakan sekarang ini sudah betul-betul syariah. Jadi memperhatikan syariah compliance-nya. Nah, sehingga ketika kita betul-betul mempraktikkan syariah, gitu ya, yakin lama-lama atau cepat atau lambat persepsi bahwa bank syariah itu masih mempraktikkan ribawi akan sirna dengan sendirinya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah kita tidak perlu disibukkan dengan penilaian seperti itu. Sibukkan diri kita untuk berbenah, menurut saya. Karena kalau kita sibukkan dengan hal-hal seperti itu, habis energi kita. Menurut saya seperti itu. Rasulullah SAW begitu hadir di tengah masyarakat itu dicibirin. Ya. Anggap seperti itulah kita saat ini. Biarkan orang cibir. Rasulullah apakah sibuk menanggapi hal seperti itu? Kan tidak toh. Beliau sibuk justru membina umat, membina masyarakat, membina sahabat, membina akidah masyarakat. Biarkanlah setelah pembinaan itu dilaksanakan, biarkan Allah yang berturun tangan. Tugas kita adalah edukasi. Tugas kita adalah sosialisasi. Tugas kita adalah berdakwah ya, dalam rangka menyebarkan agama Islam, tentunya menyebarkan dakwah Islam. Nah, setelah usaha ini kita lakukan, biarkanlah Allah yang menentukan. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah tidak disibukkan dengan menanggapi hal seperti itu. Energi habis kalau hanya menanggapi hal seperti itu. Menurut saya, sibukkan diri kita
Berjalanlah pada jalan yang lurus. Berjalanlah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Saya kira itu menurut saya. Baik, berarti kita meskipun ya anggapan orang itu masih syariah, masih cuma akal-akalan dan lain sebagainya, kita tidak perlu fokus ke sana berarti ya. Tetap menjalankan hal tersebut sembari mengoreksi juga diri kita, apakah memang masih ada nih yang belum sesuai gitu saat sambil diperbaiki gitu. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak perlu disibukkan dengan penilaian negatif. Kita justru sibukkan diri kita untuk koreksi diri, berbenah diri, merapat ke syariah, praktikkan syariah dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, begitu. Kemudian tentu ya, masyarakat yang menilai seperti itu biasanya masih kurang paham. Ya. Kurang paham tentang syariah, kurang paham tentang ekonomi syariah. Biasanya mereka mendengar dari orang lain seperti itu, lalu dia sebarkan seperti itu. Ini menurut saya tantangan, lagi-lagi tantangan. Biarkan orang menyebarkan seperti itu, biarkan kita menyebarkan kebenaran, biarkan kita menyebarkan yang sebenarnya, kan seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Baik. Nanti juga akan ada pertemuan di mana kebenaran itu akan diketahui. Coba perhatikan dalam surah Al-Isra. Allah SWT berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Perhatikan bahasa Al-Qur'an. "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Ya. Apa makna? Apa rahasia di balik kalimat itu? Hadirkan yang baik, hadirkan yang benar, biarkan nanti yang batil sirna dengan sendirinya. Itu. Ada ungkapan ketika suatu kebaikan mendominasi, maka kejahatan sebesar apapun dia akan sirna. Dominasi. Itu penting, dominasi di situ. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini saya kira seperti itu. Ya. Baik teman-teman, mungkin yang saat ini sedang men-share informasi tentang ekonomi syariah tapi ternyata masih banyak cibiran atau masih banyak ledekan dan lain sebagainya, tetaplah di dalam kebaikan itu. Insya Allah ketika kita istiqomah menjalankan kebaikan, insya Allah kita bisa sampai pada tujuan kita. Baik Ustadz, untuk selanjutnya nih Ustadz, berdasarkan riset yang dilakukan oleh teman-teman dari 50 mahasiswa hukum ekonomi syariah yang sudah belajar terkait akad, sudah belajar terkait riba, ternyata baru 18% saja Ustadz yang menggunakan rekening bank syariah sebagai rekening utamanya. Sisanya masih konvensional. Nah, dari kapasitas Ustadz sendiri selaku sekretaris program studi, apakah ada program nih ataupun event yang diadakan agar mahasiswa itu menggunakan rekening syariah? Baik, terima kasih. Pertama yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan pemirsa semua, sebelum menjawab atau merespon pertanyaan itu, saya perlu menyampaikan sejak hadirnya atau sejak saya punya rekening syariah. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu supaya Ustadz itu jangan dianggap bisa ngomong doang, padahal di balik dia omongkan dia nggak dilaksanain gitu ya. Jadi sejak saya punya rekening pertama kali itu saya hanya punya rekening syariah. Saya punya rekening pertama bank syariah yang pertama. Bang Muamalat. Saya tidak menyebut banknya, bank syariah yang pertama. Oh iya. Nah, ini kan media umum ya. Iya, siap. Jadi ini saya punya rekening 2 di bank itu, di bank syariah. Saya punya rekening lain di bank syariah yang lainnya. Bahkan yayasan ini di pesantren ini rekeningnya menggunakan syariah. Guru-guru di pesantren ini wajib menggunakan rekening syariah. Masya Allah. Ini sebagai bentuk dukungan. Nah, support. Jadi kalau menanggapi hasil survei 18% dari 50 mahasiswa yang menggunakan rekening syariah, itu baru hanya 18%, memang begini. Perlu kita ketahui bahwa mahasiswa kita inputnya ini kan mereka banyak yang dari umum. Ini pertama, ya. Inputnya banyak dari sekolah-sekolah umum. Lalu mereka masuk ke kampus kita. Di kampus kita memang mereka mulai belajar ekonomi syariah, belajar knowledge-nya, tapi belum belajar kesadarannya. Ini penting ini. Orang berilmu belum tentu berhidayah. Belum tentu berhidayah. Ilmu yes, tahu yes, tapi belum tentu punya hidayah. Ini penting nih. Jadi karena itu, kalau 18% dari 50 mahasiswa itu
yang punya rekening syariah mungkin bukan mencari pembenaran, tetapi kita perlu menyadari juga karena memang inputnya banyak dari umum. Tetapi tidak boleh kita dalam artian berpasrah, ya, bukan berarti berpasrah. Tetap edukasi itu kita lakukan, penyadaran perlu kita lakukan, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari dosen kita, ya. Bila perlu dukungan-dukungan seperti itu penting. Ini juga perlu saya garis bawahi, ya. Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap ekonomi syariah berbanding lurus dengan tingkat kesadaran para pengajar. Mohon maaf, ya. Tingkat perkembangan ekonomi syariah secara umum, bank syariah secara khusus di Indonesia sangat bergantung pada tingkat kesadaran umat Islam. Lalu bagaimana umat Islam bisa lebih sadar? Perlu kerja keras dari berbagai pihak, dari praktisi, yes, dari akademisi, yes, dari para guru, yes, dari para kiai, yes, dari para ustadz, yes. Sosialisasi total, all out. All out artinya jangan sampai ajaran Islam itu hanya diajarkan pada aspek-aspek akidah saja, aspek ibadah saja. Jangan. Karena Islam itu kalau dari sisi ajarannya ada 3 aspek. Setidaknya ada aspek akidah, ada aspek ibadah, dan tidak terkecuali adalah aspek muamalah. Nah, ini yang penting, aspek muamalah ini. Aspek muamalah ini perlu digencarkan, perlu dikejarkan, perlu disosialisasikan, perlu dikembangkan. Tidak hanya mulai tingkat perguruan tinggi, tapi sejak di pesantren pun, sejak mereka aliyah itu perlu dikenalkan ekonomi syariah, perlu disadarkan. Nah, kalau sejak mereka di pesantren, sejak mereka di aliyah sudah mengenal ekonomi syariah, lalu mereka masuk ke UIN atau masuk ke fakultas syariah, mungkin beda hasil surveinya. Mungkin beda hasil surveinya. Ini kan survei dilakukan kepada mahasiswa yang inputnya orang umum, lalu kebetulan masuk syariah, disurvei dan belum tentu sadar. Baru belajar sedikit. Nah ini, jadi saya kira itu tidak menjadi patokan, ya, tidak menjadi patokan. Mungkin suatu saat setelah sosialisasi dilakukan, edukasi dikencarkan kepada mahasiswa itu, penyadaran dilakukan, lalu disurvei lagi, mungkin hasilnya berbeda. Baik, kira-kira seperti itu. Luar biasa jawaban dari Ustadz Abdul Rauf tadi terkait dengan pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan yang paling inti, Ustadz. Sesuai dengan tema kita bahwa bank syariah itu bukan pilihan tapi kewajiban. Nah, kira-kira apa alasan mendasar bagi kita semua sebagai umat muslim harus meninggalkan yang konvensional tapi harus beralih kepada yang syariah? Baik, ya. Baik, terima kasih. Bank syariah adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Begitu kira-kira, ya? Saya kira tepat. Walaupun yang lebih tepat lagi adalah berekonomi syariah itu adalah suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Karena bank syariah adalah satu di antara ekonomi syariah. Kira-kira gitu, ya? Baik, saudara. Betul sekali bahwa berekonomi syariah, wabil khusus bank syariah adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Mengapa? Coba perhatikan, Al-Quran itu tidak hanya berisikan hukum-hukum akidah. Al-Quran tidak hanya berisikan hukum-hukum ibadah. Saya bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas full tentang akidah. Tentang akidah. Baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Full ibadah. Surah Al-Ikhlas tentang akidah, Al-Baqarah tentang ibadah. Perhatikan surah Al-Mutaffifin. Ya ayyuhalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Perhatikan, sungguh celaka orang yang curang. Ini bukan curang dalam ibadah nih. Apa tafsir curang situ? Alladzina zaktalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, menerima timbangan, ia minta disempurnakan takaran dan timbangannya itu. Tapi kalau dia dalam posisi menimbang dan menakar, curang, ngurangi timbangan. Coba perhatikan, ini akidah apa ibadah? Atau muamalah? Muamalah. Muamalah. Jadi kalau ditanya, kalau dikatakan bank syariah atau ekonomi syariah itu kewajiban atau pilihan, sangat betul. Karena Al-Quran tidak hanya ibadah, Al-Quran tidak hanya akidah, Al-Quran juga muamalah. Itu yang inti. Jadi adalah tuntutan bagi kita untuk melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, baik dalam akidah maupun dalam bidang ibadah. Dan tidak terlupakan adalah bidang muamalah ini. Bahkan kaum Syuaib itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengurangi timbangan. Bukan dia gara-gara akidah, bukan. Gara-gara mengurangi timbangan. Fa akhadhahumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka dibinasakan. Awal-awalnya Nabi Syuaib mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah dan jangan mengurangi timbangan dan sempurnakan timbangan. Coba sempurnakan timbangan itu akidah apa ibadah? Apa muamalah? Muamalah itu Al-Quran berbicara. Tuntutan. Ini tuntutan. Nah, oleh karena itu sangat tepat, sangat betul kalau dikatakan bank syariah itu atau ekonomi syariah secara umum itu adalah sebuah kewajiban kita kaum muslimin. Sama wajibnya kita bermuamalah secara syariah seperti wajibnya kita melaksanakan ibadah. Seperti itu. Dari sisi lain coba kita cermati. Ajaran Islam itu setidaknya ketiga aspek yang saya katakan tadi. Ada aspek akidah, ya, yang terangkum dalam rukun iman, ya. Ada aspek ibadah yang terangkum dalam rukun Islam. Dalam rukun iman kan ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada nabi dan seterusnya, itu yang rukun iman. Dalam ibadah terangkum dalam rukun Islam. Di situ diajarkan bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana puasa, bagaimana ibadah. Nah, yang ketiga adalah aspek muamalah ini. Diajarkan bagaimana tata cara berdagang, bagaimana melaksanakan akad. Bahkan Al-Maidah ayat pertama itu ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Itu menyangkut transaksi, menyangkut muamalah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Abdur Rauf atas jawaban-jawabannya, penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan hasil dialog kita hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk terus mendalami, terus mempelajari aspek muamalah. Dan muamalah itu menjadi bagian ya Ustadz ya, yang perlu kita dalami. Selain daripada kita mendalami akidah kita, menjalankan juga ibadah kita juga harus bermuamalah dengan baik dan benar dan sesuai dengan syariah. Baik, Sobat Abqari Media, itu saja dialog kita pada siang hari ini bersama Ustadz Abdur Rauf. Insya Allah kita akan bertemu di acara-acara berikutnya, dan insya Allah juga kita bisa bertemu kembali Ustadz di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.